Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Ikhwatil ahibba, jemaah yang sama-sama kita saling mencintai karena Allah, dan kita melakukan semua dalam langkah-langkah kehidupan ini semata-mata karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan tema kita pekan yang lalu yang masih menyisakan beberapa pertanyaan. Namun sebelum kita lanjut kepada pertanyaan, saya akan sampaikan sedikit semacam kesimpulan apa yang disampaikan oleh dua tokoh yang saya angkat. Jadi kesimpulan penjelasan dari Imam Mawardi dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah, dan kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, politik yang berdasarkan syariat. Baik, dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi sekali lagi beliau menjelaskan beberapa prinsip-prinsip di dalam sistem pemerintahan Islam. Yang pertama menurut beliau adalah kedaulatan ada di tangan syariah. Kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan syariah. Di mana menurut beliau pemerintahan Islam harus tunduk kepada hukum Allah, dan khalifah bertindak sebagai pelaksana hukum syariah. Jadi pemimpin adalah pelaksana hukum syariah, bukan pemimpin itu bersifat absolut sebagai sosok penguasa yang berdiri semena-mena, yang berdiri secara kekuasaannya sendiri, itu begitu. Tapi dia berkuasa karena mendapatkan mandat dari rakyat, dari umat untuk menjalankan perintah Allah. Karena prinsip hukum ini jelas dalam Al-Quran dijelaskan. Yang pertama saya ingin sampaikan surat An-Nisa ayat 59. Silahkan mungkin yang ingin melihat ayat tersebut. Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian, kepada kita semua maksudnya, agar menunaikan amanah-amanah apapun yang diamanahkan kepada kita. Dalam konteks kita berkeluarga, amanah sebagai suami, dalam hubungannya dengan istri dan anak-anak serta keluarga besar lainnya. Dalam konteks kepemimpinan yang kita sedang bicarakan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara ini adalah amanah kepemimpinan, bahwa mereka diminta melaksanakan amanah itu kepada ahlinya. Jadi kalau diberikan mandat itu oleh umat atau oleh rakyat, maka laksanakanlah itu untuk mensejahterakan rakyat, untuk melayani rakyat, untuk berkhidmat kepada umat itu sendiri. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kalian hendak memutuskan satu perkara di antara manusia, hendaklah menghukumi mereka dengan adil. Hukum yang adil itu adalah hukum Islam. Karena Allah katakan di dalam 3 ayat hampir berturut-turut,
di ujung ayat surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45 dan ujung ayat 47. Allah katakan, "Faman lam yahkum bima anzalallah." Ayat yang pertama, "Faulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum selain kepada hukum Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Ayat 45-nya berbunyi, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka mereka adalah orang yang fasik. Ayat yang ke-47, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Barang siapa yang berhukum kepada hukum selain Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian di ayat ini dikatakan, "Innallaha ni'imma ya'idukum bih." Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik sosok yang menerangkan, yang mengajarkan tentang hukum yang adil ini kepada kita umat manusia ini. Tidak ada sosok yang lebih pandai, lebih bijak, lebih tahu tentang hukum ini kecuali Allah. Makanya ditekankan, "Innallaha ni'imma ya'idukum bih." Allah sebaik-baik yang mengajarkan hukum yang benar, hukum yang adil itu kepada kita. Sosok-sosok filosof di zaman dahulu, Socrates misalnya, Plato atau siapapun, betul mereka adalah orang-orang yang baik di zamannya, tapi tetap kebaikan mereka bersifat relatif, karena boleh jadi cocok pada umat tertentu, pada zaman tertentu. Jangankan sosok-sosok seperti mereka, sosok para nabi pun yang Allah utus, ajaran-ajaran mereka Allah peruntukkan hanya kepada umat yang hidup di zaman mereka masing-masing. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah untuk umat dan kaumnya Nabi Ibrahim. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh untuk umat dan kaumnya Nabi Nuh, dan di zaman Nabi Nuh dan beberapa generasi sudahnya, tidak sampai terus menyeluruh kepada umat berikutnya. Hanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajarannya cocok untuk umat dan kaum pada zaman beliau masih hidup, dan Allah jamin cocok untuk umat sampai pada hari ini, sampai kiamat. Dan itu dikatakan di dalam ayat Al-Quran tentang beliau di surat Saba, surat yang ke-28 ayat 24, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi, kalau Nabi itu untuk seluruh umat manusia. Dan pilihan untuk mentaati hukum yang Allah turunkan kepada kita ini semua, itu adalah prinsip dalam beragama. Artinya agama kita menjadi tidak ada nilainya apapun di sisi Allah ketika di dalam hati ini tidak ada kecenderungan, tidak ada hati yang condong lebih senang memilih hidup berdasarkan hukum Allah dibanding hukum buatan manusia. Ketika tidak ada hati yang seperti itu, orang itu disebut tidak beragama sesungguhnya. Ya, dari mana saya bisa mengatakan kesimpulan seperti ini? Itu Allah terangkan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah, surat yang ke-5 pada ayat ke-60. Sebentar. Ayat 68. Ya. Pada ayat itu Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ya ahlal kitab," wahai ahli kitab. Ini memang arah pembicaraannya kepada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, tapi meliputi semuanya. Ya. Di sini disuruh Nabi sampaikan kepada mereka yang selama ini memilih hukum Allah, tapi juga memilih hukum buatan rahib pendeta mereka. Maka Allah katakan, "Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in." Kalian tidak bisa dianggap sebagai sesuatu, gak bisa dianggap agama kalian punya nilai, hatta tuqimut Taurah wal Injil,
ya, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, sampai kalian benar-benar punya hati ingin menegakkan Taurat, ingin menegakkan Injil, dan menegakkan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Allah Tuhanmu. Kalau buat kita berarti Al-Quran, ingin menegakkan Al-Quran, membumikan nilai-nilai Al-Quran secara keseluruhan, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat itu seluruhnya dijadikan sumber hukum di dalam menetapkan hukum-hukum kehidupan ini. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra, dan sungguh benar-benar ya, kebanyakan dari mereka, dari umat ini, umat manusia, terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, mereka menyikapinya dengan menyombongkan diri dan menolak hukum Allah itu dengan cara apapun. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, wahai Muhammad, engkau jangan putus asa terhadap perbuatan orang-orang kafir yang menolak hukum Allah tersebut. Kemudian di dalam surat An-Nisa juga itu diterangkan bahwa ini adalah persoalan keimanan, ya, untuk mentaati hukum Allah dan Rasul. Di ayat 65, kalau tadi kita buka ayat 58, silakan dilihat ke atasnya, ayat 65 surat An-Nisa. Allah katakan begini, fala wa rabbika, maka demi Allah Tuhanmu. Kalau tadi soal Maidah bilang kan, lastum ala syai', kalian tidak dianggap beragama sedikit pun. Di ayat ini Nabi bersumpah, fala wa rabbika, maka tidak, demi Allah Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak dianggap beriman. Siapa mereka? Kita semua maksudnya, pengikut-pengikut agama ini, pengikut agama Nasrani, pengikut agama Yahudi, pengikut agama Islam. Mereka semua dianggap tidak beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, hatta sampai yuhaqqimuka, ya. Ini maksudnya adalah bukan ucapan Nabi, tapi ucapan dari Allah langsung, firman Allah langsung yang mengatakan, maka tidak demi Allah Tuhanmu wahai Muhammad, mereka semua tidak dianggap beriman sampai mereka yuhaqqimuka, menetapkan engkau sebagai sosok yang menjadi sumber hukum, yaitu Nabi maksudnya, fima syajara bainahum, di dalam perkara-perkara apa-apa yang terjadi di antara mereka. Jadi sampai Nabi dijadikan hakim yang paling adil untuk menetapkan hukum di antara mereka. Thumma, ada kata-kata berikutnya, la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian di dalam hati mereka ketika mengikuti hukum yang telah engkau tetapkan itu wahai Muhammad, tidak ada rasa sakit hati, rasa benci, rasa tidak senang, rasa tidak setuju lagi dalam dirinya, ya, atau diartikan haraj itu sebetulnya enggak ada kesempitan dalam dirinya untuk menolak hukum engkau wahai Nabi. Fi ma qadaita, di dalam apa yang telah engkau putuskan itu, wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul menyerah, pasrah terhadap keputusan yang engkau telah tentukan itu. Jadi maksudnya waktu di zaman Nabi ini ceritanya, ketika ada orang berperkara datang kepada Nabi, ya, lalu kemudian Nabi putuskan, maka diminta dalam ayat ini sekali-kali yang demi Allah mereka tidak dianggap beriman sampai mereka mau menjadikan Rasulullah sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Berarti Nabi itu menjadi hakim yang memutuskan hal-hal yang terjadi di antara umat. Nah, ini berarti kan hadis beliau, dan di otak beliau, di dalam pikiran beliau adalah Al-Quran. Maka Al-Quran dan hadis, semua ulama sepakat yang dimaksud dengan sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara, maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, itu begitu. Dan tidak boleh ada dalam diri mereka rasa nggak nerima gitu, rasa nggak seneng, nggak suka, itu nggak boleh. Kalau kita misalnya ada rasa tidak senang kepada hukum tertentu yang diterapkan pada hari ini karena masih buatan manusia, ya, mungkin kita patuhi karena terpaksa, tapi di hati mengganjal, tidak senang,
Nah, itu tidak mengapa. Tapi dalam konteks hukum Allah ini, di hati dulu justru harus terbuka, harus senang, rela menerimanya, dan tidak boleh ada rasa tidak senang terhadap apa yang telah Nabi putuskan, dan harus menerima dengan lapang dada, istilahnya begitu. Baik, saya lanjut. Ya, sekali lagi, pemimpin itu pun bukan pemimpin yang absolut. Tadi pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang melaksanakan hukum syariat itu sendiri. Jadi pemimpin dalam konsep kepemimpinan dalam Islam yang disampaikan oleh Imam Mawardi ini adalah pemimpin pelaksana hukum Islam, pelaksana syariah itu sendiri. Yang kedua, kewajiban menegakkan keadilan. Ya, ini menurut Imam Mawardi ya, yang menuntut pemimpin untuk bersikap adil dalam kebijakan yang diambil, baik dalam aspek hukum maupun aspek kesejahteraan sosial. Jadi dalam aspek hukum itu sendiri, menjalankan butir-butir hukumnya, maupun dalam implikasinya hukum itu untuk kesejahteraan. Boleh jadi butir-butir hukum itu ada yang mungkin terlewati, asalkan tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. Itu begitu yang dimaksud. Yang ketiga, musyawarah dalam mengambilan keputusan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Terhadap perkara yang ada di antara mereka, hendaklah mereka bermusyawarah. Jadi setelah Al-Quran, hadis, dan musyawarah. Yang menekankan dalam ayat tersebut pentingnya konsultasi, ya, diskusi, bermusyawarah dalam menjalankan kepemimpinan atau pemerintahan tertentu. Yang keempat, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti bahwa pemerintahan di dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan masyarakat. Ini kutipan dalam kitab tulisan beliau di tahun 2020. Ini cetakan yang saya ambil. Kemudian apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi saya ingin sampaikan dua hal, ya. Ibnu Taimiyah dalam karyanya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan memerintah berdasarkan syariah, serta menjauhi kepentingan pribadi ataupun hawa nafsu dalam pengambilan keputusan politik. Menurut beliau, keadilan merupakan prinsip utama dalam kepemimpinan Islam. Karena pemimpin yang zalim akan menyebabkan kehancuran masyarakat dan keruntuhan sebuah negara. Konsep ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang efektif harus berdasarkan keadilan dan kepatuhan. Ya. Keadilan maksudnya penerapan oleh pemimpinnya, kepatuhan maksudnya adalah sang pemimpin harus patuh kepada nilai hukum sendiri, hukum Allah dan Rasulnya, dan yang dipimpin mematuhi apa yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan oleh sang pemimpin. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menyoroti pentingnya pemimpin memiliki kemampuan dalam menerapkan hukum syariah tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan golongan tertentu. Jadi jiwa seorang pemimpin harus merdeka. Dia tidak boleh hidup dalam tekanan. Katakanlah yang mengantarkan dia menang, dia jadi pemimpin adalah golongan masyarakat A, maka dia tidak boleh, karena yang mengangkat dan membela mereka adalah golongan masyarakat A, maka kebijakannya lebih condong menguntungkan hanya kelompok A misalnya. Dia jadi pemimpin dihanterin oleh pemimpin lain atau oleh sosok lain, maka dalam pemimpinannya dia lebih membela kepentingan kelompok lain. Itu yang dimaksud. Jadi pemimpin harus berjiwa merdeka, dia tidak boleh terikat kepada kepentingan siapapun. Jadi keterikatan dia, ya, adalah menegakkan hukum yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, serta melindungi kepentingan umat, ya, dengan cara, ya, yang maslahat. Jadi maksudnya dengan cara yang baik, ya. Dalam kitab tersebut Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekedar kekuasaan, tetapi adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Beliau
mengkritik pemimpin yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah sebagaimana ini dikutip ya oleh beliau, karena Nabi kata beliau mengatakan khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang banyak. Maka pemimpin harus lebih punya pandangan yang seperti itu ya, jadi dia harus berpikir dirinya adalah untuk manfaat orang lain ya. Seorang pemimpin harus mengutamakan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil ya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah alat untuk menindas rakyat, melainkan sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian Ibnu Taimiyah juga lebih lanjut itu menyampaikan bahwa setiap apa yang ada dalam kepemimpinan Islam ini harus menekankan prinsip-prinsip ya, syura, musyawarah ya, di mana keputusan yang politik yang diambil harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Nah, kalau dalam Islam itu di zaman Nabi, di zaman khilafah itu ada majelis yang disebut dengan ahlul hilli wal aqdi. Itu mesti ada keterwakilan. Keterwakilannya bukan dipilih sekedar dipilih berdasarkan suara terbanyak, tapi dipilih berdasarkan sosok pemimpin yang dimaksud. Di orang ini karena cakap, oh dia ahli ekonomi, oh dia ini ahli administrasi, oh dia ini ahli dalam bidang teknik industri, oh ini teknik perkapalan, oh ini teknik soal pembangunan sipil dan lain-lain misalnya. Nah itu yang seperti itu. Jadi karena keahliannya mereka diangkat jadi pemimpin. Inilah barangkali para jemaah sekalian untuk mengantarkan supaya lebih banyak waktu kita berdialog. Yang kemarin masih tersisa, saya sengaja sampaikan sebagai kesimpulan saja apa yang disampaikan oleh Imam Mawardi dalam kitab beliau tadi Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum dalam kekuasaan kepemimpinan, dan yang kedua As-Siyasah Asy-Syar'iyyah tulisan Ibnu Taimiyah tentang politik yang berdasarkan syariat.